Baik Mbak Mira dan seluruh pendengar RRI Malang di mana saja berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil ghafur. Alladzi ja'ala fil islamil hanif wal huda wan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, betul-betul kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang begitu besar ini sehingga kita sampai pada penutup Ramadan 1443 Hijriah ini. Semoga Ramadan yang sudah kita lalui sampai akhir ini akan bisa Allah mempertemukan kita semua kembali pada Ramadan 1444 Hijriah di tahun depan. Dengan saat ini semoga dosa-dosa kita terampuni, amalan kita amalan yang diterima, dan doa-doa kita adalah doa yang mustajabah. Subhanallah, betapa sangat cepatnya Ramadan, tak terasa 30 hari sudah kita lewati ini dan akan pulang besok. Kita akan mendapati Idul Fitri sebagai penyuci jiwa kita. Karena itulah para pendengar sekalian, sungguh beruntung siapapun orang-orang yang telah bisa mendapati Ramadan dengan segala kebaikan dan tidak menyia-nyiakannya. Dan semoga juga siapapun yang dengan istiqomah senantiasa mendapati terutama 10 hari terakhir bisa mendapati Lailatul Qadar. Semoga kebaikan tetap ditetapkan kepadanya. Tak lupa salawat salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia. Fa insyaallah sampai dengan kita ini yang senantiasa berusaha istiqomah menjalankan syariat dan sunnah, maka itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian, sungguh pada hakikatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh umat Islam waktu itu mengadakan perayaan Idul Fitri itu pada tahun kedua. Ya, nah sekarang ini sudah tahun ke-1443 Hijriah. Nah, maka saat itulah dengan kondisi yang sangat banyak yang luka parah karena perang waktu itu. Tapi kita sekarang bersyukur ya bisa dalam keadaan ini, termasuk bersyukur bisa semoga juga sudah terlewati pandemi COVID-19 ini. Semoga kita terus bisa diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjalankan ibadah sehari-hari ini dengan lebih baik lagi. Nah, untuk itulah di dalam menyambut semarak Idul Fitri agar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kita ini diperintahkan mulai nanti insyaallah ini akan bersama-sama nanti karena melihat hitungan hisab itu sudah di atas 3 sampai 5 derajat. Bersama-sama nanti kita kumandangkan takbir, tahlil dan tahmid walitukabbirullaha ala ma hadakum wa ala lakum tashkurun. Semoga kita bersyukur sehingga perintah takbir ini adalah bersifat umum
untuk setiap muslim, siapapun, baik tua, muda, laki, perempuan, atau anak kecil, dengan jumlah yang tidak terbatas di mana saja berada, bisa waktu di musola, di rumah, di jalan, ini bahkan mungkin saat masa atau melakukan hal yang lain-lain ini adalah hiasilah hari rayamu dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, inilah yang pertama kali rasa sukacita, bahagia itu menyambut Idul Fitri ini ya dengan bertakbir sebanyak-banyaknya. Tidak sekedar ikut-ikutan para pendengar, tetapi semata-mata adalah walitukabirullah ala ma hadakum. Menjalankan perintah Allah agar mengagungkan asma Allah, dan itu terus menghadirkan niat di dalam hati, sekali lagi semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Nah, untuk persiapannya termasuk besok itu adalah hal yang sangat baik adalah mandi besar ya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan diikuti dengan memakai pakaian terbaik. Nah, pakaian terbaik ini bukan berarti harus baru, bukan ya, yang baik, bagus ya, tetapi tidak berlebihan, tidak israf ya, yaitu hanya sekedar khudzu zinatakum itu kulli masjid. Jadi hendaklah hiasilah pakaianmu di saat tiap-tiap datang ke masjid itu. Nah, itu juga harus dengan berhias yang baik, tetapi tidak berlebih-lebihan. Para pendengar sekalian, nah, untuk memakai parfum ini yang perlu kita ketahui adalah utamanya adalah untuk para laki-laki. Kalau yang kita kaum perempuan, kaum wanita tetap tidak diperbolehkan memakai parfum karena memang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan ini akan betapa terasa lebih indah, lebih semarak dengan mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar sekalian yang berbahagia, maka mengerjakannya sholat adalah di tempat terbuka. Bahwa Rasulullah SAW selalu keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju musola atau lapangan. Ya, jadi menurut riwayat adalah beliau belum pernah sholat Id itu di malam kecuali di saat turun hujan. Nah, untuk apa ini semuanya? Hikmahnya adalah berkumpulnya seluruh kaum muslimin dan muslimat dalam jumlah yang besar, ya, termasuk ini diperintahkan walaupun itu adalah wanita yang berhalangan. Tetapi wanita yang berhalangan ini agak menjauh, asalkan bisa ikut menyemarakkan, ikut berbahagia, dan ikut mendengarkan khutbahnya. Para pendengar, karena memang sudah usai kewajiban puasa Ramadan, maka sebelum berangkat ke tempat sholat dianjurkan untuk setidak-tidaknya makan kurma dalam bilangan ganjil. Nah, kalau tidak ada kurma ya dengan apa saja ya, karena sebelum sholat Idul Fitri adalah untuk menepis anggapan dan keyakinan bahwa kan tidak boleh berbuka sesuatu sebelum sholat Idul Fitri. Nah, anjuran ini adalah Rasulullah SAW tidak pergi melakukan sholat Idul Fitri sampai beliau memakan 7 buah kurma.
Dan tentunya, nah ini juga yang menjadi tuntunan diharapkan saat pergi dan pulang itu mengambil rute yang berbeda, mengambil jalan yang berbeda saat pergi dan pulang dari sholat Idul Fitri adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Bahwa Nabi SAW ketika hari raya mengambil jalan yang berbeda. Para pendengar, ada beberapa alasan mengapa Nabi SAW mengambil rute yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari sholat Id. Karena disebutkan diantaranya adalah untuk menampakkan dan menyebarkan syiar Islam agar bisa menyapa kepada seluruh penduduk di sepanjang jalan tersebut. Sehingga pernah dikatakan oleh Imam Nawawi itu, meski tak diketahui secara jelas tujuannya, tapi yang pasti mengambil rute yang berbeda adalah sunnah Rasulullah SAW. Dan tentunya ini kan akan bisa bertemu dengan orang yang berbeda pula, sehingga semakin banyak menebar keceriaan, kebahagiaan, dengan tegur, sapa, senyum, salam, dan silaturahmi. Para pendengar, dengan menampakkan kebahagiaan, karena cukupilah mereka, orang-orang yang miskin, dari meminta-minta di hari ini Idul Fitri. Diharapkan sebenarnya tidak ada lagi di hari yang berbahagia itu orang yang minta-minta, karena sudah dicukupkan hari itu dengan berbagai kebahagiaan. Dan semuanya itu diharapkan tidak ada saat itu, terutama di hari yang berbahagia ini, umat Islam itu dalam keadaan kekurangan kelaparan. Kan jangan sampailah yang para pendengar yang sampai saat ini belum membayarkan zakat fitrahnya, atau juga mungkin ya maksud saya zakat fitrahnya segera dibayarkan. Jangan sampai baru ingat setelah sholat Id. Ya, kemarin kapan hari Ahad yang lalu sudah kami sampaikan, sungguh akan menjadi sia-sia puasanya. Dan itulah diharapkan semua bisa merasakan kebahagiaan. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka berbahagia. Itu yang dituangkan di dalam surat Yunus ayat 58. Maka dengan mengekspresikan kebahagiaan di hari Lebaran dengan cara yang masing-masing, asalkan tidak mengandung maksiat, tidak mengganggu, tidak menimbulkan mudarat kepada orang lain. Seperti Mbak Mira yang kami sampaikan, kadang ini anak-anak patrol itu berlebih-lebihan. Jamnya masih malam dengan suara yang luar biasa itu, ya sampai kemudian bergetar tembok itu karena suara subwoofernya yang luar biasa. Nah ini adalah malah mengganggu, ya. Tetapi Rasulullah SAW ada hal-hal kaitannya dengan perayaan atau bermain hal-hal yang sesuai syar'i, ya adalah diperbolehkan, boleh-boleh saja. Bahkan di saat itu, di zaman dulu itu ada yang istilahnya memainkan permainan tombak itu, tetapi ya Rasulullah SAW mengizinkan. Kenapa? Kata hakikatnya hari raya Idul Fitri ini adalah hari yang membahagiakan, bergembira, melepas lelah setelah beribadah, namun juga harus mendapati hal-hal yang berpahala dan juga sekaligus menghidupkan syiar.
Para pendengar sekalian yang berbahagia, dengan itulah diharapkan dengan nanti berkumandangnya takbir, tahmid dan tahlil itu akan tidak ada rasa kesedihan ya. Apalagi kesedihan merasa kekurangan, tidak bisa berbahagia dengan yang lain, yang dulu pernah dicontohkan oleh Rasulullah kepada seorang anak yatim ya, yang kemudian bersedih menangis ya, tidak punya siapa-siapa, tetapi kemudian Rasulullah memeluknya, maukah aku menjadi ayahmu ya, dan kemudian Rasulullah memberinya makan, pakaian, dan kemudian mencukupkan segala kebutuhannya sehingga si anak ini menjadi senang, riang, gembira. Nah, itulah para pendengar kebahagiaan yang juga harus dibagi bersama. Jangan sampai kita ini kemudian lupa diri, euforia hanya untuk dirinya sendiri, lupa kepada yang lain ya. Maka sekaligus dengan rasa bangga Rasulullah tegaskan bahwa inna likulli qaumin id wa hadza idina. Sungguh setiap kaum mempunyai hari raya sendiri dan hari ini adalah hari raya kita. Nah, Ramadan inilah momen untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedang rayanya itu adalah saat yang tepat untuk memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, dengan orang tua terlebih-lebih, dengan kerabat, hablum minan nasnya ini. Itulah seperti yang abadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa duribat alaihimul dhillatu ainama sukifu illa bihabli minallahi wa habli minan nas. Mereka itu diliputi kehinaan di mana saja mereka berada kecuali jika mereka berhabl minallah. Senantiasa menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah-ibadah mahdohnya dan berhabl minan nas, tidak ada lain tadi menebar kebahagiaan, kemudian menyambung tali silaturahim ya, terutama di hari-hari yang sangat membahagiakan ini. Sekali lagi para pendengar, sukacita yang akan kita dapati adalah untuk orang-orang yang memang telah melaksanakan Ramadan dengan imanan wahtisaban. Cuma ironisnya mereka yang tidak melaksanakan Ramadan tapi juga ikut-ikut. Nah, semoga saja mereka segera bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar berikutnya maghfirah ditetapkan atasnya. Begitu para pendengar sekalian, kita sambut nanti adalah dengan doa 1 Syawal setiap hilal itu dengan bismillahi Allahu akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wal islam wassalamah wat taufiqi lima tuhibbu rabbunallah Rabbi wa rabbukallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. La haula wala quwata illa billahil adil azim.